Halo Bobotoh, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Pada video ini, kami akan mengulas berita mengenai Bojan Hodak kembali soroti keputusan PSSI. Tironen beberkan fakta sebenarnya dan polisi ungkap hasil investigasi. Selain 3 berita itu, kami juga akan mengulas sanksi yang diterima Persija dinilai terlalu ringan. Langsung saja kita bahas berita selengkapnya. PSSI enggan turuti permintaan Hodak, malah ambil keputusan seperti ini. Sehari setelah Persib dipimpin oleh wasit yang cukup kontroversial, PSSI justru memperkenalkan 2 wasit asing untuk memimpin sisa pertandingan selama bulan Februari ini. Dia wasit yang diperkenalkan PSSI ini adalah Muhammad Taqi Al-Ja'afari yang sudah memiliki lisensi FIFA sejak tahun 2012 lalu. Dia juga pernah dinobatkan sebagai wasit terbaik di Liga Singapura pada tahun 2014 dan wasit terbaik se-Asia Tenggara pada tahun 2017. Dan wasit kedua adalah Larentceleo Hongwei yang mulai aktif menjadi pengadil lapangan sejak tahun 2016 silam. Secara pengalaman internasional, Leo belum memiliki banyak jam terbang seperti Taqi yang merupakan seniornya. Namun, Leo pernah menimba ilmu di Belanda saat ia bekerja sebagai wasit yang terikat dengan klub untuk memimpin pertandingan-pertandingan eksibisi atau uji coba. Hal ini mungkin bisa membuat Bojan Hodak bertanya-tanya. Sebab, sebelum laga Persija versus Persib, Hodak mengutarakan bahwa ingin dipimpin wasit asing. Mengingat, rivalitas kedua tim ini cukup tinggi. Namun, Komite Wasit PSSI justru menunjuk wasit asal Yogyakarta untuk memimpin laga El Clasico ini. Sebenarnya tidak masalah dengan wasit lokal, asalkan kepemimpinannya bagus. Namun, mengapa PSSI justru memperkenalkan wasit asing sehari setelah laga Persija versus Persib? Padahal, di sisa laga bulan ini tidak ada rivalitas yang cukup tinggi, seperti yang terjadi antara Persib dan Persija. Di laga kontra Persija kemarin, beberapa keputusan wasit dinilai merugikan Maung Bandung. Untuk ulasan lengkapnya, sudah kami bahas di video sebelumnya. Tirone Del Pino buka suara, ungkap fakta yang sebenarnya. Gelandang Persib Bandung, Tirone Del Pino menjadi korban saat laga melawan Persija Jakarta. Selesai laga, Del Pino pun mengungkapkan fakta yang terjadi di lapangan. Sesuai prediksi, pertemuan 2 rival ini berjalan panas. Apalagi, Persib berhasil menggagalkan kemenangan Persija yang membuat The Jackmania kecewa. Selain rekor pertemuan kedua tim, posisi Persib dan Persija yang ada di persaingan papan atas klasemen semakin membuat laga berjalan sengit. Namun, beberapa titik sempat pecah dan terjadi kericuhan di dalam dan luar stadion. Tirone Del Pino menjelaskan bahwa saat itu dia sedang menuju ruang ganti. Perjalanannya tidak mudah karena ada lemparan botol yang dikirimkan oleh oknum supporter. Bahkan, aksi ini tidak hanya sekali sehingga dia berusaha untuk menghindari lemparan. Salah satu botol lemparan tersebut sempat mengenai bagian kepalanya. Saya sedang menuju ke ruang ganti dan merasakan ada beberapa lemparan botol. Satu botol berhasil saya hindari, tetapi satu lagi mengenai kepala saya, kata Tirone Del Pino. Pemain berpaspor Spanyol ini melanjutkan, ada beberapa staf Persija yang memberikan bantuan. Mereka berusaha melakukan evakuasi pemain dan staf Maung Bandung pasca laga. Namun, dia merasakan sakit di bagian kepala saat sudah mencapai ruang ganti. Hal tersebut bahkan dirasakan setelah beberapa jam setelah pertandingan. Saat itu saya merasakan sakit, kemudian sakit kepala saya terus berlanjut hingga beberapa jam berikutnya hari ini. Puji Tuhan, kondisi saya sudah membaik, terangnya. Polisi buka suara, ungkap hasil investigasi. Meski hasil laga ini mencatatkan rekor positif bagi kedua tim, insiden di luar lapangan menjadi sorotan tajam. Polres Metro Bekasi Kota mengamankan 37 supporter buntut dari kericuhan yang terjadi selama dan usai pertandingan. Kepala Bagian Operasional Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Agus Rohmat, menjelaskan bahwa para supporter ini diamankan dari berbagai lokasi, mulai dari pintu masuk hingga tribun penonton.
Sudah kami antisipasi khususnya di sektor barat, bukan hanya penggeledahan badan tapi KTP juga, ungkap Agus. Sektor barat Stadion Patriot memang disediakan khusus untuk penonton yang membeli tiket secara daring. Sebaliknya, tiket yang dijual melalui Korwil di Jakmania lebih difokuskan untuk pendukung Persija. Namun, sistem ini tidak sepenuhnya berhasil mencegah kehadiran supporter Persib Bandung yang datang secara diam-diam meskipun sudah ada larangan resmi termasuk dari Persib sendiri. Menurut Agus, penjualan tiket online dimanfaatkan sejumlah supporter Persib untuk masuk stadion. Jadi KTP-KTP yang misalnya Jawa Barat seperti Garut, Tasikmalaya, itu pasti tidak boleh masuk stadion, tambahnya. Namun demikian, beberapa supporter Persib berhasil menyelinap dan memilih tribun barat, bercampur dengan The Jakmania. Meskipun mereka tidak mengenakan atribut khas tim, keberadaan mereka tetap terdeteksi. Ada juga yang sudah masuk tribun, mereka diketahui sebagai pendukung Persib, pada saat bernyanyi atau pada saat bersorak, itu ketahuan oleh penonton The Mania sehingga dikerubutin, terang Agus. Kericuhan ini mengakibatkan sejumlah fasilitas stadion mengalami kerusakan, seperti pagar pembatas tribun dan kursi penonton. Selain itu, 12 orang dari puluhan korban bentrokan harus dilarikan ke rumah sakit, dengan satu di antaranya menjalani rawat inap akibat luka pengeroyokan. Sanksi yang diterima Persija terlalu ringan. Sederet insiden terjadi dalam pertandingan Persija versus Persib. Setidaknya ada 5 kejadian besar dan jadi perhatian dari pertandingan tersebut. Seperti, kericuhan supporter di tribun, pelemparan botol minum ke lapangan, penyalaan flare, keributan setelah laga usai hingga pengerusakan fasilitas Stadion Candrabaga. Dengan sederet insiden itu, kira-kira berapa sanksi yang akan diterima Persija Jakarta? Baik, kita bahas satu persatu. Pertama, kericuhan yang terjadi di tribun. Berdasarkan pasal 68 ayat A Kode Disiplin PSSI tahun 2023, disebutkan bahwa tim tuan rumah atau penyelenggara pertandingan bertanggung jawab dan wajib melakukan tindakan dan upaya, yakni memperhitungkan dan mengantisipasi tingkat bahaya yang akan terjadi dalam pertandingan tersebut. Dalam pasal itu juga dijelaskan, apabila melanggar klub diberikan sanksi denda sekurang-kurangnya 20 juta rupiah. Kedua, penyalaan flare. Selain itu, pada pasal 70 Kode Disiplin PSSI tahun 2023, disebutkan pula bahwa klub atau badan bertanggung jawab terhadap tingkah laku buruk penonton. Dalam ayat 1 pasal 70 disebut bahwa tingkah laku buruk yang dilakukan oleh penonton merupakan pelanggaran disiplin. Namun, tidak dijelaskan sanksi dan hukuman apa saja yang bisa diterima klub atau badan bila melanggar pasal tersebut. Tapi jika berkaca pada sanksi yang diterima Persib beberapa waktu lalu, PSSI menjatuhkan sanksi denda 50 juta rupiah akibat oknum bobotoh menyalakan flare di tribun utara GBLA saat laga kontra PSM Makassar, awal bulan lalu. Bisa jadi Persija juga menerima sanksi serupa dengan Persib beberapa waktu lalu. Ketiga, pelemparan botol ke lapangan. Selain itu, Persija juga dinyatakan melanggar aturan perihal pelemparan botol ke lapangan. Insiden serupa juga pernah dilakukan oknum bobotoh. Hasilnya, Persib mendapat sanksi denda 20 juta rupiah. Sementara terkait kericuhan supporter, hukuman diberikan Komdis PSSI setelah melakukan investigasi. Namun satu pelanggaran yang telah pasti didapat Persija Jakarta adalah gagal mencegah supporter tim tamu datang ke stadion. Pelanggaran itu bisa membuat Persija terkena sanksi denda sebesar 25 juta rupiah. Jika ditotal, Persija harus mengeluarkan uang minimal 115 juta rupiah untuk bayar denda. Dengan catatan, PSSI mengeluarkan denda sama atau lebih besar dari yang diterima Persib akibat insiden yang sama. Di sisi lain, Persib Bandung sebagai tim tamu juga bisa mendapatkan sanksi akibat rentetan kejadian yang ada dalam duel melawan Persija. Pelanggaran Pangeran Biru adalah adanya penonton atau suporternya yang memaksa datang dalam laga tandang. Masih dalam pasal 70 Kode Disiplin PSSI tahun 2023. Pada ayat 3 dijelaskan bahwa klub tamu bertanggung jawab atas tingkah laku buruk sebagaimana diatur dalam ayat 1. Oleh penonton yang merupakan kelompok pendukungnya.
Terlepas daripada lengahnya pengawasan oleh klub tersebut, sanksi yang bisa diterima Persib akan sama seperti Persija, yakni denda hingga Rp25 juta.